Common Stock Strategy and Analysis yang disusun oleh kelompok 9 yang beranggotakan Amelia, Aryani Fatimah, Aulia Yulianti, dan Regita Endah. Investasi merupakan upaya untuk mengalokasikan sejumlah dana pada salah satu atau beberapa wadah investasi yang tersedia dengan harapan memperoleh keuntungan. Perspektif global. Dampak dari pasar sangat penting untuk diverifikasi portofolio saham. Seperti yang kita sekarang tahu, prinsip dasar teori portofolio adalah untuk diverifikasi ke sejumlah sekuritas. Untuk portofolio yang terdiverifikasi dengan baik, pasar merupakan faktor dominan yang mempengaruhi variabilitas kembalinya. Teknik analisis terbagi menjadi dua, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal adalah upaya untuk memperkirakan harga saham atau kondisi pasar dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu lalu. Analisis ini dibuat dengan keadaan harga, fluktuasi pasar, serta analisis perkiraan dengan menggunakan perhitungan matematis mengenai pergerakan harga di waktu lampau untuk memperkirakan harga di waktu mendatang. Asumsi-asumsi dalam analisis teknikal. Asumsi dalam analisis teknikal ini terbagi dua. Yang pertama, ada pasar mempertimbangkan semua persoalan. Yang kedua, ada harga bergerak mengikuti arah aliran. Kelebihan analisis teknikal. Kelebihan analisis teknikal ini terbagi dua. Yang pertama, ada investasi itu sendiri sudah menjadi satu permainan di dunia. Yang kedua, jangka investasi sudah semakin pendek. Faktor-faktor analisis teknikal. Faktor analisis teknikal ini terbagi tiga. Yang pertama, ada sumber data berasal dari data pasar dan fokus pada faktor internal. Yang kedua, fokus pada faktor timing. Yang ketiga, diutamakan analisis jangka pendek. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis berdasarkan kinerja suatu perusahaan. Analisis fundamental bertujuan untuk membantu dalam menilai investasi saham mana yang terbaik. Analisis fundamental terbagi menjadi dua, yaitu A. Bottom-up approach. Analisis yang digunakan adalah analisis seperti informasi produk perusahaan, posisi kompetitif perusahaan, status keuangan yang mengarah pada perkiraan potensi penghasilan, yang pada akhirnya menjadi nilai di pasar. B. Top-down approach. Pendekatan analisis fundamental hasil dari pasar atau ekonomi untuk industri atau sektor. Pendekatan ini, investor memulai dengan keadaan ekonomi dan keseluruhan pasar, dengan mempertimbangkan faktor terpenting seperti inflasi dan tingkat suku bunga. Strategi investasi. Investasi di pasar modal memiliki dua potensi, yaitu dividen yang diharapkan oleh para pemodal dan capital gain. Selain return, kegiatan investasi juga dapat menimbulkan resiko bagi para investor. Semakin besar potensi return yang akan diterima, maka semakin besar pula potensi resiko. Strategi pasif. Strategi pasif merupakan tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi dalam saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Buy and hold strategi. Sebuah strategi buy and hold berarti persis bahwa seorang investor membeli saham dan pada dasarnya menahan mereka sampai beberapa waktu mendatang untuk memenuhi beberapa tujuan. Dana indeks. Dana indeks muncul dalam menanggapi efisiensi pasar dan mereka telah tumbuh sebagai bukti tidak kemampuan dana untuk secara konsisten atau sangat sering mengungguli pasar terus menumpuk. Strategi kedua dalam investasi saham adalah strategi aktif. Strategi aktif ini merupakan tindakan investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham, serta berbagai cara dalam mendapatkan return abnormal. Di dalam strategi aktif terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu keamanan seleksi.
Investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return resiko yang terbaik dibanding alternatifnya. Pemilihan tersebut dilakukan dengan berdasar pada analisis fundamental guna mengetahui prospek saham tersebut di masa depan. Komponen yang kedua yaitu sektor rotasi. Dalam hal ini investor bisa melakukan dua cara, yaitu melakukan investasi pada saham-saham yang bergerak pada sektor tertentu dan melakukan modifikasi terhadap bobot portofolio saham pada sektor industri yang berbeda. Komponen terakhir dari strategi aktif ialah rational market and active strategy. Seorang investor haruslah bertindak rasional dalam mengambil suatu keputusan dengan mengandalkan rasionalitas pikiran dan isu yang ada di pasar. Selain itu, investor juga harus selalu berusaha aktif memantau momentum pasar yang tepat untuk mendapat keuntungan dari suatu investasi.